Halo semuanya, selamat datang di tutorial CSS dasar. Oke, sebelum kita mulai videonya, saya pengen disclaimer dulu kepada teman-teman yang menonton. Sebenarnya saya sama dengan teman-teman, yaitu sama-sama belajar, dan juga di sini saya senang sekali jika membagikan apa yang saya pelajari. Nah, untuk itu misalkan nanti ada yang salah dari penyampaian saya ataupun ada yang kurang, saya mohon maaf sekali. Dan juga nanti saya berharap kepada teman-teman yang mengikuti untuk menulisnya di kolom komentar agar teman-teman kita yang lain yang mengikuti juga mengetahuinya. Oke, sekarang kita masuk ke videonya. Nah, apa aja sih yang bakal kita bahas di CSS dasar ini? Nah, itu yang pertama kita berkenalan dulu dengan CSS, yaitu pada video kali ini ya. Kita akan berkenalan dulu dengan CSS, lalu berikutnya nanti ada selektor, properti, box model, dan lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak, namun ini karena adalah CSS yang dasar, jadi saya pilih-pilih materinya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke CSS-nya. Jadi apa itu CSS? Ya, CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet yang merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. Jadi CSS bukan merupakan bahasa pemrograman. Jadi itu perlu teman-teman garis bawahi. Jadi sekarang kita belum membahas mengenai bahasa pemrograman. Nanti untuk bahasa pemrogramannya akan kita bahas di materi lain. Oke. Nah, CSS sendiri itu dapat mengendalikan ukuran gambar, warna bagian tubuh pada teks, warna tabel, dan masih banyak gaya-gaya lain yang kita inginkan. Itu bisa kita tambahkan menggunakan CSS. Jadi nanti ini materi yang sangat menarik sekali, dan juga saya harap teman-teman mengikutinya hingga selesai. Oke, bagaimana menambahkan CSS dalam HTML? Nah, di materi mengenai HTML dasar, kita sudah mengenal style, atau dalam hal ini kita sebut dengan CSS. Jadi biasanya kalau di HTML kita sebut dengan style, lalu saat kita membahas tentang CSS, maka style tersebut kita ganti dengan penyebutannya dengan CSS. Oke, ada dua cara untuk menyisipkannya CSS dalam HTML, yaitu pertama dengan menuliskan kode CSS-nya di dalam text style atau menambahkan atribut style pada tag yang ingin diberikan CSS. Nah, jadi ini adalah contohnya. Ini adalah text style ya. Nah, di dalam text style ini kita tuliskan kode CSS-nya. Dan di sini di atribut style itu juga kita tuliskan kode CSS-nya. Jadi ada dua cara setidaknya. Sintaks CSS. Nah, sintaks sendiri itu adalah aturan dalam penulisan ya. Nah, struktur atau cara penulisan kode CSS itu terdiri dari selektor, kurung kurawal, property, dan value. Nah, property biasanya ditulis di dalam satu objek, sebuah objek menggunakan atau dibuka dengan kurung kurawal buka, lalu ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, seperti ini teman-teman bisa melihat. Jadi di sini ada selektornya. Selektor kita itu H1 dan titik heading. Nanti akan kita bahas kenapa ada titik heading. Lalu propertinya itu dimulai dengan tanda kurung kurawal, lalu kita tambahkan propertinya color. Nah, ini adalah value-nya yang setelah tanda titik 2. Nah, penulisan properti dan value sendiri itu dibatasi dengan tanda titik 2 dan diakhiri value-nya itu dengan tanda titik koma. Nah, jadi ini harus diingat. Nah, ini penulisan seperti ini yang biasa digunakan oleh para programmer web. Jadi ikuti saja bagaimana penulisannya, karena gimana ya, itu adalah kita itu mengikuti apa yang dibikin orang juga. Oke, cara penulisan CSS. Setidaknya ada 3 cara ya untuk menuliskan CSS, yaitu inline CSS sudah kita kenal, lalu ada internal CSS juga sudah, dan yang sekarang yaitu external CSS. Nah, inline CSS sendiri itu kita menuliskan CSS di dalam tag pembuka menggunakan atribut style. Itu kita sudah coba ya di materi mengenai HTML style. Lalu internal CSS
kita menuliskan kode CSS di dalam text style dengan selektor. Jadi tetap menggunakan selektor nanti. Nah, selektor ini nanti akan kita bahas, cukup teman-teman ikuti saja dulu. Selanjutnya ada external CSS. Jadi kita menuliskan kode CSS di dalam file terpisah dengan extension .css. Lalu file tersebut dihubungkan dengan tag link nantinya di dalam head dokumen HTML kita. Nah, nanti akan kita coba satu persatu. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba membuat project ya, yaitu project baru kita. Yang pertama mengenai CSS dasar ini, yaitu perkenalannya. Oke, sekarang silakan buka kode editornya. Seperti biasa saya menggunakan Visual Studio Code. Sini saya akan bikin sebuah folder baru terlebih dahulu. Nah, biasanya saya bikin di dalam folder itu ya, dev. Sini. Nah, saya tambahkan dulu CSS. Oke, di dalam folder CSS kita pilih. Nah, ini sudah terbuka project CSS-nya. Nah, berikutnya atau kita ganti deh namanya. Jangan CSS seperti itu. Kita kasih CSS dasar deh. Biar lebih spesifik. Kita buka lagi di sini. Jadi CSS dasar. Nah, udah. Karena di sini masih terbuka, kita tutup terlebih dahulu. Lalu di sini sudah. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Lalu ini kita tarik ya, nanti ke dalam Visual Studio Code. Yang ini. Oke, sudah terbuka project-nya. Nah, selanjutnya kita bikin satu folder baru lagi, yaitu pertemuan pertama kita. Di sini kita tambahkan saja di sini folder. Misalkan 01 itu tentang introduction CSS. Udah, kita enter. Nah, kita sekarang sudah menambahkan folder barunya. Nah, berikutnya kita akan coba lihat apa yang perlu kita buat di project ini. Nah, struktur. Agar project kita itu terlihat rapi, kita perlu membagi folder untuk setiap file. Nah, file CSS biasanya itu berada di dalam folder style atau CSS. Sedangkan untuk file HTML boleh berada di bagian terluar project atau berada di dalam folder public. Nah, sini kita lihat. Sekarang kita punya sebuah project yang pertama, yaitu introduction CSS. Di dalamnya kita akan tambahkan tambahkan file baru, yaitu CSS. Nah, di sini kita tambahkan lagi yang baru, yaitu public. Atau kita bikin file aja deh, nggak usah folder. Jadi dia berada dalam satu file, folder aja, paling luar. Kita bikin di sini index.html. Oke, sudah. Nah, ini tulisannya saya perbesar terlebih dahulu karena kecil ya. Saya khawatir nanti nggak kelihatan di videonya. Oke, kenapa ini? Saya ubah menjadi 21 aja deh. Oke, saya rasa udah cukup besar ini. Oke, sudah. Lumayan besar ya. Kita tutup dulu sidebarnya. Oke, di sini kita buat dulu folder struktur dasar HTML-nya menggunakan tanda seru lalu tab. Nah, di sini sudah dibuatkan. Lalu di sini kita ganti dengan introduction CSS. Oke. Nah, lantas bagaimana kita menambahkan CSS-nya? Yang pertama, misalkan kita memiliki sebuah H1 itu dengan tulisan welcome, oke, to my website. Selanjutnya kita memiliki sebuah P yang berisi teks ya, lorem misalkan 30. Nah, begini. Nah, misalkan kita pengen bikin CSS nih, kita pengen lewat atribut. Jadi buka aja di sini.
di bagian H1-nya kita kasih just style. Lalu misalkan teks lainnya itu center gitu. Jadi agar dia berada di tengah-tengah. Nah, selanjutnya misalkan di P ini kita pengen kasih style juga, cuma menggunakan ini text style. Jadi kita bikin text stylenya di dalam head di sini. Lalu kita select yaitu P-nya. Oke. Misalkan P ini memiliki sebuah ID. ID-nya misalkan paragraf 1 gitu. Nah, paragraf 1. Jadi kita select di sini menggunakan titik paragraf 1. Nah, lalu kita buka di sini kurung kurang dan kurung tutupnya. Di dalamnya kita kasih style. Misalkan kita pengen dia rata kiri kanan nih. Rata kiri kanan itu menggunakan text align justify. Jadi dia rata kiri kanan. Lalu kita pengen warnanya berubah gitu. Warnanya di blue. Oke. Kira-kira begini. Nah, ini adalah bentuk dari CSS yang melalui atribut dan ini melalui text style. Nah, kita pengen CSS ini dituliskan di file yang berpisah, yang berbeda, agar dia terstruktur. Caranya, di dalam file CSS tadi, kita tambahkan file baru, misalkan di sini namanya style.css. Nah, untuk penamaannya sendiri itu bebas, nggak harus sama dengan saya. Teman-teman bisa kasih gaya gitu, atau terserah. Nah, saya menggunakan style.css. Nah, oke. Di sini kita pindahkan saja yang gaya ini ke dalam file ini. Jadi kita akan menghilangkan yang ini text style juga dengan yang atribut style ini. Oke. Sudah ya. Berikutnya kita tuliskan kodenya ke dalam file CSS. Kita tuliskan di sini. Misalkan tadi saya pengen kasih gaya untuk H1-nya. Jadi saya select H1-nya. Saya samakan dengan tadi text align ya. Text align-nya center. Lalu berikutnya juga itu ada kelas, bukan kelas ya. Tadi ID paragraf. Oh ya. Nah, jadi di sini saya kasih gayanya itu color blue sama ya kayak tadi, dan text align-nya justify. Nah, udah. Ini sama dengan yang tadi. Oke, sudah. Kita coba jalankan apakah berhasil. Kita buka dengan default browser aja. Kita lihat di sini dan dia belum berhasil. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan si file CSS ini dengan index.html. Oke, lalu bagaimana caranya? Yaitu sebelumnya kita mengetahui bahwa file CSS ini dihubungkan dengan tag link yang ada di dalam head HTML kita. Jadi sekarang kita coba bikin aja tag linknya di dalam tag head ini. Di bawah title tambahkan saja link, lalu tab, atau kita bisa memilih di bawah ini ya, ada CSS, ada favicon. Nah, saya pilih yang CSS. Atau saya pilih link yang biasa aja di sini. Saya enter atau tab. Nah, nanti akan otomatis dibuatkan. Nah, berikutnya saya akan di bagian href ini, top paste-nya, saya akan mengambil lokasi dari file style ini. Yaitu dia berada di dalam folder CSS di atas kita, di atas file index kita. Nah, di sini kita tinggal menambahkan di bagian href ini, yaitu CSS / nama filenya. Oke, kira-kira sudah. Kita Ctrl S, lalu kita coba buka di browser lagi, apakah berhasil teman-teman. Kita refresh dan sudah berhasil. Nah, jadi sekarang kita sudah bisa membuat sudah bisa membuat CSS di file yang berbeda. Oke, cukup keren juga ya teman-teman. Komentar pada CSS. Nah, dalam kode CSS sendiri kita juga bisa nambahkan komentar menggunakan tanda / bintang lalu komentarnya. Untuk komentar satu baris sama saja dengan komentar lebih dari satu baris. Nah, di sini adalah contohnya ya. Oke, jadi komentar satu baris itu sama juga dengan komentar yang lebih dari satu baris.
kita akan coba menambahkan komentar di dalam file CSS ini. Misalkan di sini di bagian H1 ini di atasnya, saya akan menambahkan komentar menggunakan Ctrl/. Nah, itu akan dibikinkan tag komentar. Nah, di sini akan saya bikin misalkan style untuk H1. Nah, sedangkan yang di bawah ini paragraf, saya juga bikin Ctrl/ juga. Namun saya menggunakan tanda enter di sini karena dia lebih dari satu baris. Misalkan ini adalah style untuk tag P dengan ID sama dengan paragraf 1. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi sama saja ya. Nah, komentar ini seperti teman-teman ketahui tidak akan berjalan, ataupun kode yang tidak berjalan, hanya sekedar catatan doang. Nah, kalau saya coba jalankan lagi di browser tadi, kalau saya refresh itu nggak terjadi apa-apa ya, karena dia hanya sekedar komentar. Oke. Selesai sudah untuk bagian perkenalan CSS kita. Saya ada sedikit tips, yaitu CSS tidak bisa berjalan secara sendirinya tanpa HTML. Maka setiap pembahasan kita mengenai CSS akan selalu berkaitan dengan HTML. Nah, karena CSS dan HTML tidak dapat dipisahkan. Oke, sekian dulu untuk video perkenalan kali ini untuk CSS. Saya harap teman-teman enjoy gitu. Dan juga saya mengucapkan terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.